Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama kami TVRI Kalimantan Barat dalam program acara Tanpa Narasi. Program yang menyuguhkan berbagai tema yang dikemas dalam realiti dan suasana santai. Nah, kali ini kami sedang berada di Kota Ketapang yang dikenal dengan kota ala-ala dan berbagai potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata religinya. Pada waktu yang spesial ini, kami akan mengajak pemirsa ke suatu tempat yang cukup trending nih pemirsa, terutama di kalangan pecinta wisata religi. Untuk menuju tempat ini, kita akan melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 4 selama kurang lebih 2 jam. Untuk itu langsung saja kita berangkat karena kita harus menemui kepala dusun terlebih dahulu untuk memandu perjalanan kita kali ini. Ikuti dan saksikan suguhan kami, Padang 12. Pemirsa, sebelum kita berangkat, kita akan sarapan dulu nih di salah satu tempat makan favorit di Ketapang. Karena selain perjalanan yang akan menempuh waktu yang lumayan lama nih, nanti kita juga harus memanage waktu supaya rencana yang telah kita buat nih berjalan dengan lancar. Karena menurut informasi yang kami dapatkan nih, kalau kita ke Padang 12, kita harus pulang sebelum maghrib. Jadi ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Yuk, gas! Kita sudah tiba di Padang 12 yang banyak memiliki cerita dan versi pandangan atas kepopuleran tempat ini. Secara praktis, dapat kita saksikan wilayah ini ditumbuhi kayu cengkodok dan pakis di atas tanah berpasir putih. Namun saat ini dapat kita lihat pula, telah ada bangunan dari sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun terlepas dari itu, kita akan mengulik lebih jauh seperti apa sih Padang 12 dari warga setempat.
pemirsa, kita akan menemui salah satu kepala dusun di Desa Pagar Mentimun ini terlebih dahulu. Semoga nanti beliau dapat menemani kita dan memberikan informasi penting mengenai Padang 12 di Kota Ketapang ini. Istilahnya kalau TNI itu yang paling di depan nak juga. Berarti Padang ini ada tempat-tempat yang kita tuju ini apa nih Pak? Yang kita tuju ini apa? Padang 12 itu sebetulnya jalannya 12 kilo. Jadi padang-padang tuh rumput rawa, padang, rumput rawa, padang. Jadi sejarahnya itu kalau lewat laut, kalau ombak gede, jadi orang nggak bisa lewat. Jadi kepaksa membuat jalan. Jadi jalan itu 12 kilo. Orang zaman dulu itu ya, mungkin kakek datuk saya lah kali ya. Kalau banyak cerita terkait Padang 12 itu lebih dalam lagi Pak, bisa disampaikan Pak? Itu sih nggak tahu Pak saya. Itu banyak mitos Pak itu. Oke, kalau kawasan sendiri Pak, berarti ada kira-kira berapa hektar lah gitu? Kawasannya ada 192 hektar. Ya kalau tahun-tahun 80-an itu kan kita pernah berdesa sendiri.
Nah, jadi satu. Dengan adanya perkembangan tahun per tahun, masyarakat kita berkembang, kependudukannya berarti kita kan bisa, awalnya gini Bang, tahun itu kita kan penduduk kita tidak mencukupi untuk jadi desa. Nah, sebenarnya kita sudah desa, oleh karena tidak mencukupi jadi kita bersatu ke desa Sungai Nanjung. Nah, setelah dengan adanya perkembangan tahun demi tahun, kita minta kembalikan desa Pagar Mentimun dari bersatu dengan Sungai Nanjung. Sampailah saat ini, waktu itu kita pembentukan desa kita di tahun 2010. Kita berdesa sendiri. Ada 2 dusun ya? Ya, ada 2 dusun. Dusun Pagar Mentimun Dalam dengan Pagar Mentimun Luar. Oh gitu Pak? Sekali biasanya ada kelihatan. Ada masjid, ada apa sini. Beginilah kondisi sebenarnya Padang 12 yang cukup populer di kalangan netizen dan banyak versi cerita bahkan dikaitkan dengan dunia mistis. Beberapa warga di sini mengaku malah belum pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Namun hal ini juga bukan mengajak pemirsa untuk sembarangan berperilaku di sini. Karena setiap wilayah dan daerah memiliki kearifan lokal dan norma yang harus dipatuhi untuk kebaikan bersama. Ya kalau untuk tempat spesial sih ya mungkin dikatakan spesial. Nah, atau tidaknya kan kita banyak yang beredar itu kan tempat-tempat biasanya tempat orang bernajar, apa-apalah yang bikin mereka yang itu. Cuma kalau untuk kami masyarakat di sini ya biasa-biasalah Bang. Lewat sini nggak boleh jam lewat maghrib gitu, itu misalnya gimana Pak? Ya kalau untuk orang yang sekali-sekali menginjakkan kakinya di areal ini, supaya nih dari orang dari daerah Jawa itu pertama kali ke Kalimantan, cuma melewati Padang 12 ini, harusnya biasanya kan paling tidaknya dari arah Kendawangan atau Ketapang, kalau lewat sini paling tidaknya itu bunyikan klakson lah. Nah, untuk pertanda bahwa ada yang lewat. Tapi kalau untuk kalau kita biasa tidak lah.
Kawasan Padang 12 yang masuk dalam wilayah Desa Pagar Mentimun ini sudah tidak sealami sebelumnya karena ada kegiatan perusahaan di sini. Kalau dengan adanya perusahaan ini kan terutama ini macam kealamannya sudah berkurang. Dengan adanya pohon-pohon pinus, nah, dengan adanya perusahaan kan istilahnya digarap berarti berkurang. Kalau untuk dampak sih saat ini sih belum ada lah. Tapi kalau untuk dampak ke masyarakat itu sudah ada seperti dalam bidang pekerjaannya. Selanjutnya kita akan melihat makam pendiri Pagar Mentimun yang cukup berpengaruh dan pasti ada kaitan erat dengan Padang 12 ini. Kayak Bunak ini. Nah, sebelum adanya masyarakat di Pagar Mentimun ini, mereka lah yang dulu buka desa Pagar Mentimun. Nah, kayak Bunak ini, yang asli beliau tuh marga itu Cina, orang Cina. Jadi kalau tahun ini sih enggak lah, karena udah berapa keturunan kita. Kita udah keturunan kelima. Keturunan kelima. Jadi kita tidak tahu tahun berapa beliau yang hadirnya ke sini. Makam ini kan berarti ada hubungannya pasti dengan Padang 12. Itu bagaimana Bapak menjelaskannya? Ya kalau untuk hubungan kepada Padang 12 itu kan ya mencakup wilayah jangkauan mereka ini, Pak. Nah, sesuai dengan nama kita Desa Pagar Mentimun, berarti dari sekian ribu hektarnya luas Pagar Mentimun ini beliau lah yang menguasai. Nah, dari perbatasan Desa Sungai Nanjung ke Desa Mekar Utama. Kalau untuk pemugaran ini kan enggak bisa kita itu kan Pak, dalam dekat-dekat ini kita bugarkan. Rencana kemarin itu kan mau kita bikin itu kayak rumah lah. Nah, jadi sanak keluarga yang jauh-jauh kalau berkunjung tuh kan merasa tahu, oh ini posisi makamnya. Kebanyakan yang dari jauh-jauh tuh enggak tahu keluarga kita di mana posisi makam Kai Bunak. Nah, jadi kalau berkat kita bikin itu macam perumahannya kan mereka tahu.
Demikianlah sajian kami dari TVRI Kalimantan Barat terkait Padang 12 yang saat ini sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Terkait dengan misteri dan keunikan tempat ini, bagi pemirsa silahkan untuk membijaksanainya sendiri atas semua informasi yang beredar. Namun untuk lebih pastinya, kami menyarankan untuk berpedoman kepada adab dan kebiasaan warga di sini. Oleh karena itu tetap harus menjunjung tinggi saling sapa dan permisi jika masuk suatu daerah yang baru. Hingga di sini kebersamaan kita dan berjumpa kembali pada topik menarik lainnya. Saya Murinda Sari pamit undur diri dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.